Indonesia kini tengah memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan proyek ambisiusnya, yaitu pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan proyek ini merupakan salah satu mega proyek di Indonesia yang saat ini tengah dikerjakan, dan pembangunannya pun tidak tanggung-tanggung, yakni prosesnya sangat berjangka panjang karena ditarget hingga 2045 dengan visinya menjadi Indonesia emas dan masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Nah, pemindahan IKN ini bukan hanya tentang memindahkan gedung pemerintahan saja, tetapi juga membangun masa depan dengan visi yang lebih luas dan inklusif. Jadi ibu kota Nusantara ini digadang-gadang akan sangat istimewa dan berpotensi mengubah wajah Indonesia di mata dunia. Pembangunan ibu kota Nusantara dirancang untuk menjadi kota pintar masa depan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan terintegrasi dengan alam. Jadi proyek ini memiliki ambisi untuk menciptakan kota yang tidak hanya efisien dan juga modern, tetapi juga menciptakan sebuah kota yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di IKN ini itu 70% dari area kotanya akan dijadikan sebagai ruang hijau. Makanya jangan heran kalau di sekitar kawasan IKN itu banyak ditanami pohon-pohon. Itu tujuannya untuk dilakukan penghijauan, dan juga imbasnya akan mengurangi rasa panas di wilayah tersebut. Nah, jadi itu adalah langkah yang sangat penting untuk mengembalikan dan memperkaya hutan yang sebelumnya digunakan sebagai hutan produksi monokultur dan saat ini digantikan sebagai pohon yang bersifat permanen yang tujuannya untuk penghijauan. Dalam rencana pengembangan, hutan yang ada di IKN ini akan direhabilitasi menjadi hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, yang juga akan berkontribusi pada penyerapan karbon dan pengolahan air yang lebih baik. Untuk menyuplai kebutuhan jumlah pohon di ibu kota Nusantara ini, sebelumnya pemerintah sudah menyediakan jutaan pohon yang siap untuk ditanam di IKN melalui persemaian mentawir. Nah, pusat persemaian mentawir ini itu dibangun dengan kapasitas 15 juta bibit per tahun yang sudah dimulai sejak Juni 2022 lalu. Jadi persemaian mentawir ini kita bahas sedikit bahwa tujuannya tidak hanya untuk penghijauan di ibu kota Nusantara, tetapi lebih luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Yang jelas di mana daerah yang membutuhkan penghijauan, nah di situ bisa diambil dari persemaian mentawir. Selain itu, ibu kota Nusantara juga mengadopsi berbagai teknologi mutakhir untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensinya, yakni sekitar 80% dari sumber energi kota ini akan berasal dari energi terbarukan. Transportasi di kota ini akan sangat terintegrasi dengan kendaraan listrik dan sistem transportasi umum berbasis autonomous vehicle yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas tanpa mengorbankan kenyamanan. Nah, saat ini sudah ada ya kendaraan
tanpa atau autonomous rail transit. Nah, jadi ini ramah lingkungan. Sistem transportasi ini itu mendukung konsep 10 unit city atau 10 unit city, karena di IKN ini juga didesain pengerjaannya itu ya maksimal 10 menit. Kemudian kepengurusan dari antar kementerian juga ditarget 10 menit. Makanya pembangunannya saling berdekatan, dan di setiap proyek itu misalnya berjauhan dibuatkan jembatan agar lebih dekat. Kemudian untuk dari segi smart city-nya itu diimplementasikan juga, mulai dari manajemen lalu lintas hingga layanan publik yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. Jadi sistem paperless akan mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah akses layanan seperti akta lahir, kemudian kartu keluarga dan sebagainya. Jadi secara overall ini tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota Nusantara, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ya kenyamanannya.